warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video saya. Perkenalkan, nama saya Rohadi. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 2 Kertasmaya Kabupaten Indramayu. Video saya kali ini menampilkan praktek coaching dalam supervisi akademik. Telah hadir bersama saya rekan sejawat saya yang bernama Ibu Juweni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di sekolah kami. Baik Ibu, terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Saya mengundang Ibu dalam rangka kegiatan observasi kelas atau supervisi, Ibu. Nah, perlu Ibu ketahui bahwa observasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Percakapan kita kali ini adalah bertujuan untuk kegiatan pra-observasi. Bisa dipahami Bu? Bisa Pak Rohadi. Ya. Nah, tujuan dari kegiatan observasi adalah untuk menggali potensi yang Ibu miliki dalam pembelajaran di kelas ya Bu ya. Nah, sehingga nanti Ibu mempunyai semacam refleksi apa yang sudah bagus dari Ibu atau yang sudah kuat, dan apa pula yang masih perlu dikembangkan oleh Ibu. Jadi observasi bukan hanya semata-mata menilai Ibu, bukan Bu, sama sekali tidak, apalagi menyalahkan dan lain, tidak seperti itu, tapi lebih kepada menggali potensi Ibu, sehingga apa yang Ibu inginkan bahwa Ibu mengajar supaya muridnya senang dan berpusat pada murid itu bisa tercapai. Siap Ibu? Iya. Oke, baik Ibu. Nah, untuk kegiatan pra-observasi kali ini, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan persiapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Yang pertama Ibu, apa kompetensi yang Ibu akan tingkatkan dalam pembelajaran nanti? Dalam pembelajaran nanti kompetensi yang akan saya tingkatkan yaitu tentang pengelolaan kelas. Dalam pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu berdiferensiasi. Ya Bu, siap. Nah, tujuan pembelajaran nanti apa tuh? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan peserta didik dapat menganalisis, menyajikan laporan hasil analisis, dan mendukung fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Dengan diferensiasi. Dengan pembelajaran diferensiasi. Ini menarik sekali Bu. Aduh ya. Selanjutnya kepada muridnya tuh Bu, pengembangan apa yang ingin Ibu lebih kembangkan dari murid Ibu nanti? Oke, yang ingin saya kembangkan kepada murid saya dalam pembelajaran nanti yaitu yang pertama ada aspek pengetahuan. Ya, jadi aspek pengetahuan ini diharapkan peserta didik dapat menganalisis penerapan Pancasila sebagai dasar negara, terutama di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua ada aspek keterampilan, yaitu diharapkan peserta didik mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi, dan membuat laporan hasil analisis penerapan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah. Dengan berdiferensiasi. Ya, dengan berdiferensiasi. Biasa itu. Baik, selanjutnya mohon ceritakan ya Bu ya. Strategi pembelajarannya bagaimana, modelnya bagaimana, dan juga metode pembelajaran yang nanti akan diterapkan oleh Ibu. Oke, jadi untuk rancangan pembelajaran yang sudah saya susun yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran yang perlu hadir. Dari strategi pembelajaran ini yaitu ada pemahaman konsep, diskusi, presentasi, dan terakhir ada penugasan.
Kemudian yang kedua model pembelajaran yaitu tatap muka secara interaktif. Yang ketiga ada metode pembelajaran yaitu dengan inquiry. Inquiry. Iya. Inquiry. Jadi peserta didik itu menggali sendiri. Iya, menggali penerapan Pancasila sebagai dasar negara, terutama di dalam lingkungan sekolah. Iya, di sekitar sekolah aja. Oke, itu. Nah, untuk media pembelajaran itu? Nah, kalau media pembelajaran biasa Pak, kita pakai laptop. Ya, ada LCD, kemudian ada buku referensi, ya, kemudian poster, kemudian juga ada lembar kerja atau LKPD, terutama dibikin yang menarik mungkin supaya anak termotivasi. Ya, kemudian lingkungan sekitar aja, lingkungan sekolah. Baik Ibu. Nah, baik Bu, sebelum ke nanti saya tanyakan jadwal ya Bu ya, kita seperti jadwal. Saya sampaikan dulu Bu bahwa ketika kita kegiatan observasi mulai dari pra, terus nanti observasi kelasnya, dan juga ketika pasca kita ada obrolan lagi ya Bu ya. Nah, itu semuanya menggunakan format-format yang sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, terus nanti kegiatannya juga akan direkam ya Bu ya. Iya, makasih. Oke, baik. Untuk jadwal pelaksanaan observasinya hari kebetulan saya jadwalnya itu dapat di hari Jumat. Siap. Di hari Jumat jam keberapa? Jam keempat, jam kelima. Ya, kebetulan jam keempat, jam kelima nanti sama Pak Hadi. Siap. Nah, baik Ibu, dari yang tadi Ibu sampaikan itu saya semakin penasaran Bu, bagaimana sih kalau pelajaran bahasa Indonesia itu diterapkan dengan model diferensiasi gitu ya. Itu semakin penasaran, dan berarti tinggal nunggu beberapa hari lagi saya akan tahu bagaimana sih diferensiasi diterapkan dalam pelajaran Pancasila. Oke Bu, selanjutnya, nah nanti Bu, ketika pasca observasi kita ada pertemuan lagi seperti ini, tapi mohon izin Ibu ya, nanti karena saya sedang dipantau oleh pengajar praktek, nanti saya mau izin ke Ibu ketika percakapan pasca observasi akan dihadiri oleh pengajar praktek saya. Oh iya, silakan. Ibu ya, baik, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya hal-hal yang tadi Ibu sampaikan, saya sudah catat di sini. Yang pertama bahwa nanti Ibu itu ingin mengembangkan murid di aspek pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, strategi, model, dan metode yang saya amati dari metode tadi Ibu menggunakan inquiry ya Bu ya. Terus medianya saya tangkap juga sangat menarik kemungkinan Bu. Ada laptop, ada LCD, tentu kan kalau LCD kan ada videonya, ada gambarnya ya Bu ya. Juga ada poster-poster. Supaya anak-anak juga termotivasi, dan harapannya anak-anak menyenangkan pembelajarannya. Baik, nah tadi kalau boleh saya tanya terakhir Ibu, dari percakapan kita itu menurut Ibu apa hasil yang Ibu dapatkan? Oke, hasil yang saya dapatkan dari percakapan sekarang ya Pak ya, yaitu saya ini lebih mengetahui dari tujuan kegiatan observasi. Ya, supervisi atau observasi pembelajaran yang semata-mata untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran. Kemudian tadi juga saya menyampaikan ada rencana pembelajaran yang akan saya lakukan mulai dari tujuan pembelajaran, metode, strategi, dan model, kemudian media pembelajaran juga ya Pak Rohadian. Nah, itu yang akan saya gunakan. Kemudian setelah percakapan ini saya sangat termotivasi Pak untuk melakukan observasi kelas karena supervision menguatkan ide-ide rancangan pembelajaran yang sudah saya susun ya, jadi sangat menarik. Terima kasih Pak Rohadi. Sama-sama Ibu. Baik Ibu ya, ini terus terang jujur saya juga semakin tidak sabar ingin menanti bagaimana sih diferensiasi itu diterapkan di PKN atau Panduan Pancasila dan dengan materi Pancasila sebagai dasar negara, khususnya penerapan lingkungan sekolah. Oke Ibu,
Saya harapkan apa yang tadi Ibu rencanakan tadi dipersiapkan dengan baik sehingga apa yang Ibu ingin capai dapat terlaksana. Ya. Semangat ya Ibu ya. Iya Pak Rohadi, terima kasih. Baik Ibu, yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas waktu Ibu. Ya, semoga kegiatan observasi kelas nanti dapat berjalan dengan lancar. Oke. Baik Ibu, saya kira cukup percakapan pra observasinya. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu. Ya, terima kasih juga Pak Rohadi sudah memberikan saya masukan untuk nanti supervisi. Siap. Baik Ibu, barangkali Ibu punya kesibukan lain, mangga saya persilakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kelas 8B. Baik. Kau ini kabarnya gimana? Alhamdulillah kabar Ibu juga baik ya. Semoga kalian juga baik semua ya, sehat semua. Ya. Pelajaran apa sekarang? Pendidikan Iya, Pancasila. pendidikan Pancasila ya. Sebelum kita belajar, silakan ketua kelasnya siapa? Yusuf ya? Ya Yusuf, silakan berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum mulai belajarnya, Ibu absen dulu ya. Ibu beritahu kehadiran kelas 8B. Berarti yang tidak masuk tadi siapa? Zahra ya? Iya, Bu. Zahra kenapa Zahra nggak masuk? Sakit. Oh, Zahranya sakit. Sekarang kita akan belajar tentang Pendidikan Pancasila. pendidikan Pancasila. Sebelum kita ke materi sekarang, coba Ibu pengen tahu dulu ya, belajar yang kemarin masih ingat tidak? Apa dasar negara Indonesia? Ada yang tahu? Bu, Ya, Pancasila. Pancasila. Ya, tepuk tangan buat Saskia ya. Berikutnya, dari mana nilai-nilai yang diambil dari rumusan Pancasila? Dari mana nilai-nilai rumusan Pancasila? Nilai-nilai rumusan Pancasila dari mana? Siapa yang bisa? Nilai-nilai Pancasila ada berapa? Ada 5. Ada 5. Nilai apa saja? Ketuhanan, kemanusiaan, Persatuan. iya, iya, Keadilan. iya. Nah, berarti rumusan nilai Pancasila diambil dari kelima nilai Pancasila tersebut, yaitu dari mana? Dari nilai-nilai luhur yang Dianggap di masyarakat. iya, yang ada di masyarakat. Baik, tepuk tangan buat Saskia dan kita semua. Nah, sekarang kita akan belajar materi hari ini ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu apa? Peserta didik dapat menganalisis, menyajikan laporan hasil analisis ya, dan mendukung fungsi Pancasila sebagai dasar negara ya. Nah, ini ya, sebagai dasar negara ya. Pembelajaran kita kali ini yaitu dengan cara yang pertama, diskusi kelompok ya. Setelah diskusi kelompok, nanti kita akan ada presentasi kelompok ya. Presentasi kelompok, jadi kalian berdiskusi dulu, kemudian ada presentasi kelompok. Setelah presentasi kelompok, silakan masing-masing kelompok mengunjungi hasil diskusinya ya. Kemudian yang terakhir ada kerja individu. Nah, ini Ibu paparkan materinya dulu ya. Di sini kita akan belajar tentang makna Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara.
sikap taat terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Ya, taat terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Sudah pada taat dan tertib belum? Sudah ya. Ya, kemudian dengan demikian akan terwujud keselarasan dan keharmonisan dalam lingkungan sekolah. Selain itu, bentuk lain pengamalan Pancasila dalam lingkungan sekolah bisa diwujudkan dalam bentuk musyawarah dan gotong royong. Ya, musyawarah dan gotong royong. Dan selain itu juga musyawarah dapat dilakukan saat pengambilan dalam organisasi siswa intrasekolah, ya, OSIS atau OSIS, ya, pengambilan keputusan. Nah, di sini paham belum nih? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, tujuan pembelajarannya juga sudah, ya. Nah, ini coba. Ini ada contoh pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Ya, foto kalian lagi pada sholat duha. Ini juga termasuk kepada salah satu contoh, ya. Ini ya contohnya, ya. Nah, ini berarti ini termasuk ke dalam pengamalan Pancasila sila keberapa? Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Ini ada, nah, foto ibu sama kalian nengok teman yang lagi sakit, ya. Ya, ini termasuk juga ke dalam pengamalan Pancasila di sekolah. Contohnya sila keberapa coba? Sila kedua, ya. Ada lagi, nah, ini pengamalan Pancasila di sekolah. Contohnya kita lagi berdiskusi kelompok, ya, lagi berdiskusi kelompok. Kemudian berikutnya ini ada pengamalan Pancasila. Kita lagi melaksanakan upacara bendera. Itu kelas berapa tuh? Kelas 8 ya? Iya. Nah, kemudian ada lagi contoh pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Ini lagi pemilihan OSIS. Ya. Ya, nah ini lagi pemilihan OSIS. Ini Ibu coba perhatikan, disimak ya, ada video tentang pengamalan Pancasila secara menyeluruh, secara umum ya. Nah, ini coba kita tonton dulu videonya. Nah, ini contoh tentang menjaga kerukunan walaupun berbeda agama. Nah, ini saling berpegangan, ya, saling berpegangan. Nah, ini bersikap adil dalam menentukan keputusan. Sila kedua, gambarnya, ya. Perhatikan ya. Kemudian tidak membeda-bedakan warna kulit serta budayanya, termasuk sila ketiga. Nah, ini warna kulitnya, saling berpegangan juga, berpegangan erat ya. Kemudian ini mengambil keputusan, musyawarah. Nah, ini ya. Kalau di sekolah kita mah rapat OSIS, ya. Kemudian yang terakhir sila kelima. Nah, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, ini coba sudah selesai. Gimana kira-kira? Paham nggak? Paham nggak? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Yakin tidak ada? Iya. Ya. Coba kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum kita melanjutkan, biar kalian tambah semangat, kita tepuk tangan dulu. Masih ingat nggak tepuk semangatnya? Ya, yang semangat ya. Coba tepuk 1. Nah, tepuk 1. 1 kali ya, kayak orang nangkep nyamuk. Ya, oke. Tepuk 1.
LKPD yang buat kalian kerjakan. Mengerjakannya silakan. Yang mau di dalam boleh mengerjakan di dalam, yang mau di luar boleh mengerjakan di luar, atau mau mengerjakan di mana ya. Ini ibu udah siapkan 5 LKPD. Nah, ini ya. Nanti ibu bagikan satu kelompok satu. Ya, LKPD-nya ibu bagikan satu kelompok satu. Tugasnya kalian itu menempel gambar dari masing-masing contoh sila keberapa. Ya, dikaitkan nih gambarnya nih. Misalkan nomor 1 tadarus Al-Quran, itu termasuk ke dalam sila keberapa? Ditempel, dipotong, ditempel. Ya, terus lanjut semua sampai sila ke-5. Gunting dulu. Iya, ini udah ibu siapkan guntingnya ya. Nah ini, kamu gunting dulu. Nih, satu kelompok ibu udah siap satu, gunting dulu. Semuanya digunting ya. Semuanya digunting satu-satu. Kalau sudah digunting, Arif sesuaikan. Ini tadarus Al-Quran sesuai dengan sila keberapa? Ditempel di situ. Ya, berarti siap ya. Kita siap mengerjakan tugas kelompoknya ya, semuanya ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Barangkali bosan, diskusinya di meja boleh dibawa. Ya, atau di luar. Kalau di luar panas, berarti di dalam aja. Ya. Bisa? Bisa nggak nih? Bisa ya? Pakai lem aja saya. Tadi itu mana tuh? Nah ininya nanti dua. Nah ini nanti buat tim. Yang mau finalnya kan? Tuh. Bisa ya. Lagi gunting bagian mana nih? Oh masih digunting. Ini ada yang bawa penggaris ya? Ini bagus sih ya. Ayo Ali, Ali jangan ngacus. Ya, kelompok. Kelompok 4. Ya, mana adiknya sih ya? Enggak ada kok. Pelajar rapi banget di gunungnya ya. Berarti di rumah biasa ini, biasa kerja ya. Iya, kalau kayak gini kalau rapi. Ya. Udah tahu gambarnya itu sila keberapa aja? Ini ada sila besar, Iya, 1, 2, iya, sila keempat, iya, sila kedua, heeh. terus ini sila keempat. Iya, bagus ya. Bisa ya langsung paham. Sok dilanjutkan ya. Ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Kamu di mana aja nih? Iya, diam aja bisa. Enak. Ada yang nggak paham? Ada. Bisa. Bisa. Ibu. Mari jangan aja. Jena.
Arif yang ngejelasin di sini. Ini ada yang cembrengin. Kok, Arifnya sebelah mana? Ya, diserang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami. Satu, ya ketuhanan yang Maha Esa, sholat berjamaah di musola, tadarus Al-Quran. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada saling menghormati, menengok teman sakit, menyambut siswa di pagi hari. Ketiga, ada persatuan Indonesia, kegiatan acara yang wajib. Keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Ada pembina OSIS, diskusi kelompok, dan rapat OSIS. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesempatan pendidikan. Kedua, pembagian petugas tiket. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang semangat dong, ada temennya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 4. Saskia, Fajar, Dian, Dani. Ayo, habis. Nah, siapa yang ngejembrengin? Sok, yang meganin. Siapa yang ngejelasin? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, contohnya seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran. Dan yang kedua ada nilai kemanusiaan yang dalam beradab, contohnya seperti saling menghormati, menengok teman yang sakit, dan menyambut siswa di pagi hari. Dan yang ketiga ada nilai persatuan Indonesia, contohnya seperti menyanyikan lagu wajib, kegiatan upacara. Dan yang keempat ada contohnya seperti perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pemilihan OSIS, rapat OSIS, dan diskusi kelompok. Dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya seperti kesempatan pendidikan. Dan yang terakhir ada pembagian petugas tiket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya kita berkunjung ke tiap-tiap kelompok. Silakan hasil dari diskusi teman kalian kunjungi dan kalian nanti tinggal menanggapi. Ya, paham nggak? Dikunjungi tiap kelompok kalian, masing-masing dari kelompok itu kalian tanggapi nantinya ya, ditulis di buku. Silakan dicatat di bawah catatannya bukunya. Ayo Iya, Bu. sudah selesai, silakan. Kelompok berapa ini yang mau menanggapi? Kelompok 4 mau menanggapi kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan maju ke kelompok 3 sini. Ya, kelompok 3 di sini. Ayo ditanggapi. Sini. Saskia, silakan. Kami dari kelompok 4 aja yang menanggapi kelompok 3. Soalnya di sini ada banyak nilai Nilai sesuai, ya yang tidak sesuai di kelompok. Contohnya Contohnya ada di kemanusiaan
yang menghormati. Kemudian pasal Indonesia contohnya adalah pendidikan lagu wajib. Udah, ya. Tanggapan kami dari kelompok 3 ke kelompok 2. Menurut kelompok saya ini sudah bagus dan tidak ada salahnya. Contohnya sudah sesuai semua. Sudah benar. Contohnya sudah sesuai semua. Bagaimana ini kelompok 2-nya bagaimana? Sudah paham semua berarti tadi? Sudah. Contoh-contohnya sudah paham ya? Ya. Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tahu tentang pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara? Ada Bu? Ya, Saskia. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Iya, untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kita ke pertanyaan ya, karena ini ibu pengen kalian tahu, ibu pengen tahu biar kalian paham atau tidak, silakan diisi. Yang pertama apa makna Pancasila sebagai dasar negara? Yang kedua sebutkan tiga contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya yang tadi kalian diskusikan itu, ya. Ya, Bu. Silakan diisi ya. Waktunya hanya 3 menit. Ya, karena sudah paham kan tadi? Ya, buka bukunya. Kalau masih bingung dibuka bukunya. Buku Pendidikan Pancasila. Ayo, buku paketnya dibuka. Satu orang. Ya, sebutkan 3 contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah. Bisa. Ya, bisa sendiri. Nama OSIS. Pemilihan OSIS. Tempatan pendidikan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Arif. Tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan yang semangat. Nomor selanjutnya belum tadi apa nomor 1 tuh? Jelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara. Ya, siapa yang bisa? Arif lagi, yang lain? Bu, Oh iya, gantian deh ya. Ya, apa? adalah untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat ya. Nah, untuk selanjutnya, ya, nah, untuk selanjutnya, Ibu akan berikan kalian tugas proyek. Ya, tugas proyek ini untuk dikerjakan di rumah. Ya, tugas proyek ini untuk dikerjakan di rumah. Nah, Ibu akan membagi dalam 3 kriteria. Yang pertama, ini kalian silakan membuat hanya dengan menuliskan contohnya saja di buku. Yang kedua, kalian mengaitkan dengan sila-sila pada Pancasila. Yang ketiga, kalian boleh membuat dengan Canva. Ya, aplikasi, contohnya Canva. Nah, refleksikan ke depan. Bu, ya silakan siapa? Saskia. Iya. Tahan buat Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali pada pembelajaran kali ini karena saya dapat mengetahui contoh-contoh nilai-nilai penerapan yang ada di kegiatan-kegiatan sekolah. Terima kasih Bu Jeni. Semoga pembelajaran kedepannya bisa terus lancar dan lebih baik lagi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saskia. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua kelas 8B. Ya, Ibu merasa senang juga bisa belajar bareng sama kalian. Kalian sangat aktif dan sangat bersemangat belajarnya ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan ilmu ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah ya. Aku ucapkan terima kasih dan silakan
pembicaranya, ketua kelasnya. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum Ibu Juweni. Waalaikumsalam Pak Rohadi. Bagaimana kabar Ibu Juweni hari ini? Kabar saya Iya Ibu. baik sekali. Terima kasih Bu ya, alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sama dengan Ibu, saya juga kabarnya baik. Barangkali sakit, cuacanya kayak gini. Oh, alhamdulillah Bu, menjaga kesehatan supaya bisa tetap kerja. Semangat. Semangat, amin. Nah, Ibu terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan saya. Katanya ada yang perlu dibicarakan Ibu. Iya Pak. Terkait ini sih Pak, supervisi pembelajaran saya Yang kemarin tuh ya. Pak. Iya. Oke, berarti percakapan kita kali ini adalah fokus untuk merefleksi pembelajaran yang Ibu sudah lakukan ya Bu ya. Kemarin dalam rangka observasi kelas ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Sebelum kita mulai refleksi, kita harus menyepakati dulu bahwa percakapan ini hanya untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi Iya, tujuan saya juga seperti itu. tidak ada niat saya ataupun dalam perbincangan ini untuk mengorek-orek kekurangan ataupun kesalahan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Bisa dipahami ya Bu ya tujuannya ya. Baik, kita mulai. Menurut Ibu Juweni, bagaimana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Apakah Ibu sudah merasa puas? Bisa Ibu ceritakan? Iya. Jadi kalau menurut saya ya Pak ya, pembelajaran yang saya lakukan itu sebenarnya menurut saya sendiri mah sudah cukup baik ya. Cuman kalau dibilang puas belum, karena menurut saya sih belum maksimal lah, walaupun udah baik, udah melakukan ini dan sebagainya gitu, tapi belum maksimal. Nah itu yang mau saya bicarakan dengan Pak Rohadi sekarang tuh, bagaimana gitu. Nah, sekarang kita berandai-andai ya Bu ya. Kalau dibuat skala 1 sampai 10 ya, artinya yang satu itu yang jelek, Iya. yang sempurna yang 10. Di posisi berapa pembelajaran yang Ibu sudah lakukan menurut Ibu? Kalau yang udah saya lakukan paling di kisaran berapa ya? 7 sih. Pengennya mah 9. Kalau 10 kayaknya aduh terlalu berat ya Pak ya. Iya, jadi Paling targetnya 9 ya Bu ya, tapi 9. sementara ada di posisi nomor atau angka nomor 7 ya sekarang ini. Iya. Nah, bagaimana tuh Pak? Ya, ini kan gini, dalam percakapan ini kan kita ingin mencari ide-ide ya Bu ya, ide-ide nanti dalam rangka penyempurnaan pembelajaran Ibu kan. Nah, di sini kan masih ada jarak angka ya tadi kan, menurut Ibu baru 7, Iya. sementara target kan ya 9 ya. 9. 9, berarti kita harus masih mengejar 2 atau 3 angka tadi ya Bu ya. Masih banyak. Nah, menurut Ibu kira-kira tuh yang masih kurang tuh Bu di bagian mana gitu, bisa diceritakan? Ya itu Pak, sebenarnya mah ya kalau di bagian mana tuh ya di siswanya, di muridnya. Ya, kalau yang saya perhatikan tuh. Jadi masih ada beberapa yang menurut saya itu kurang aktif. Ya. Bahkan ada kalau misalkan di suatu kelompok itu siswa tuh masih mengandalkan ketua kelompoknya, ya. gitu. Iya. Jadi pikirannya tuh ada ketua kelompok ya udah nih ketua kelompok aja gitu. Mereka kurang aktifnya di situ kalau menurut saya tuh. Itu masalahnya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana kekuatan yang Ibu miliki? Maksudnya tuh apa ya? Apa ide-ide dari Ibu itu kira-kira untuk memperbaiki kekurangan yang tadi Ibu ceritakan? Iya, paling gini Pak, kalau saya kemarin itu melakukan pembelajaran tuh ya, kan ada yang mengandalkan ketua kelompok gitu ya. Paling saya mengurangi kelompok.
anggotanya Bu anggota ya. kelompoknya. Jangan terlalu banyak Iya. gitu ya. Jadi biar mereka itu kalau misalkan sedikit itu dari 7 misalkan ke 5 itu lebih terlihat aktifnya Iya. gitu kan ya. Terus mungkin kalau ada yang ketua kelompok yang kurang aktif juga atau bagaimana, mungkin itu akan saya ganti dengan yang sudah saya lihat mereka yang aktif gitu ya. Biar di situ kan terjadi kalau yang anggota kelompok yang kurang aktif bisa menanyakan ke ketua kelompoknya yang lebih aktif, kayak itu persebaya gitu. Persebaya, Pak. oke. Iya. Untuk media dan metodenya itu ada yang mungkin menurut Ibu itu masih ada yang perlu disempurnakan gitu supaya siswa itu lebih tertarik, lebih aktif gitu. Iya, paling metode pembelajaran juga medianya kayak saya membuat video-video yang lebih menarik ya, terus memperbaiki kayak jurnalnya mungkin ya, Modul ajarnya itu dia, ajarnya Bu ya. Oke, nah tadi sudah diceritakan ya Bu ide-idenya untuk memperbaiki pembelajaran tadi itu tuh. Kira-kira apakah ada nanti hambatannya kira-kira itu? hambatannya ya paling menyesuaikan dengan kelompok baru aja sih Pak. Kalau misalkan ada pergantian kelompok seperti itu ya gitu Nah, aja. itu ya paling di awal-awal ya Bu ya. Di awal Awal-awal aja, kerja iya kelompok. makanya kan dicoba ganti kelompok dulu gitu kan, nah, terus ya gitu menyesuaikan dengan kelompok baru aja. Ya. Baik Bu. Selanjutnya dari ide-ide Ibu tadi itu berarti rencana aksi yang akan Ibu lakukan Bu, apa saja Bu? Rencana aksinya Iya. ya tadi seperti yang pertama itu saya mengurangi jumlah kelompok ya, ganti dengan kelompok baru supaya lebih aktif. Iya. Kemudian yang kedua saya ke metode pembelajarannya ini kayak dengan membuat video-video kayak video yang lebih menarik aja gitu biar mereka lebih aktif belajar. Kalau videonya menarik kan mereka bisa ini tuh, oh itu tuh apa gitu kan, Bisa meningkatkan motivasi ya Bu. kayak video-video Animasi kayak gitu ya. gimana gitu. Iya. Nah, berarti ya kalau jumlah kelompok dikurangi terus nanti juga ada perbaikan ataupun penyempurnaan di media, maka modul ajarnya pun ya direvisi ya Bu ya. Iya, paling saya akan merevisi modul ajar. Butuh waktu berapa lama? Berapa lama? Sekitar paling 1 minggu. 1 minggu ya Bu ya. Baik. Selanjutnya bagaimana komitmen yang akan Ibu buat untuk melaksanakan rencana aksi ini Bu? Paling saya melakukan perbaikan tentang pembelajaran yang saya lakukan ya Pak ya. Nah sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu benar-benar terpusat pada murid. Iya, iya sehingga murid itu bisa terlihat lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu bisa tercapai. Nah, nanti setelah percakapan ini Bu ya, setelah ngobrol dengan saya, itu langkah konkret apa atau tindak lanjutnya itu apa tuh Bu yang akan Ibu lakukan Bu? Ya mengerjakan apa yang saya sudah rencanakan Rencanakan Pak. dari ide tadi ya Bu ya. Baik. Iya. Ya. Apakah Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu buat? Saya berani bertanggung jawab Pak. Ya karena nanti ketika revisi modul ajar sudah jadi, saya juga kan akan berkonsultasi dengan Pak Rohadi dan begitu juga praktek pelaksanaannya di kelas. Saya harap Pak Rohadi dapat mengamati dan dapat hadir di kelas pada saat pembelajaran. Insya Allah Bu ya, saya akan meluangkan waktu. Saya juga sama-sama belajar demi perbaikan kualitas pembelajaran untuk murid-murid kita ya Bu. Oke Ibu, nah bagaimana perasaan Ibu setelah percakapan coaching ini? Oh, perasaan saya sangat senang sekali Pak Rohadi ya. Terima kasih. Kenapa saya senang? Karena saya bisa mendapatkan ide-ide baru setelah saya berbincang dan percakapan ini.
bagaimana kesimpulannya dari hasil percakapan ini menurut Ibu? Ya, kesimpulannya itu sekarang saya lebih berpikir kalau dalam pembelajaran nanti saya akan lebih bervariatif ya untuk menampilkan pembelajaran di kelas, Pak. Seperti saya itu membuat video-video yang lebih menarik lagi dari pembelajaran yang kemarin supaya anak itu lebih termotivasi dalam pembelajaran. Dan mungkin nanti melihat kemarin kalau kelompok itu ada yang nggak aktif, ya Pak ya, anak-anaknya mungkin itu karena terlalu banyak anggota kelompoknya. Jadi sebisa mungkin nanti saya akan mengurangi anggota kelompok dengan menambah kelompok yang baru ya. Begitu juga dengan ketua kelompoknya yang menurut saya kurang aktif itu mungkin akan saya ganti, Pak. Ya, jadi biar sama-sama aktif antara anggota kelompok dengan ketua kelompok itu aktif ya. Jadi mereka tutor sebayanya itu bisa berjalan di situ. Iya, Pak. Baik Ibu, apakah masih ada hal yang lain yang perlu kita bicarakan? Kalau hal-hal yang lain saya rasa cukup Pak Rohadi ya. Ibu sudah menemukan ide-ide ya Bu ya. Baik, kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih dan selamat bekerja ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu tadi sudah rencanakan dapat berjalan dengan baik, sukses tanpa kendala. Ya, terima kasih juga ya Pak Rohadi atas penguatan ide-idenya. Ya, atas penguatan ide-ide yang Bapak berikan gitu. Dan saya merasa cukup puas dan senang sekali Pak bisa berbincang seperti sekarang ini ya Pak ya. Mungkin itu aja sih Pak, cukup. Ya, saya permisi. Baik Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.